Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Ini lama ndak upload ya guys. Kalau ndak upload berarti saya ndak belajar. Eh, Jadi ini adalah kisi-kisi untuk SKB apoteker ahli pertama ya guys. Untuk yang kemarin yang di video itu loh yang menjawab SKB farmasi tahun lalu itu kebanyakan soal kemampuan umum. Dan lihat tuh, soalnya itu dari materinya ke soal yang kita kerjakan kemarin itu eh, sama, materinya sama, tetap di bab SDGs, Undang-Undang Kesehatan. Berarti bisa kemungkinan soal SKB tahun ini sama seperti tahun kemarin. Ya, nebak aja. Oke, kita kali ini akan belajar tentang kemampuan khusus pekerjaan kefarmasian nih guys. Ya, di sini karena saya daftarnya di puskesmas, yang saya pelajari ya yang di puskesmas. Ini tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas ya. Ini di Permenkes nomor 72 tahun 2016. Oh, kembali lagi ke depan. Jadi kemampuan khusus pekerjaan kefarmasian ini ada 7 poin. Ya. Di antaranya itu pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinis. Langsung saja kita belajar. Nah, ini Puskesmas. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Kalau standar pelayanan kefarmasian berarti standarnya pelayanan kefarmasian itu tolak ukurnya ya, yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Jadi tujuan pengaturan standar pelayanan kefarmasian yaitu ada 3. Yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau pasien safety. Nah, standar pelayanan kefarmasian di puskesmas ini dibagi menjadi 2, yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, kita singkat biar tidak lama-lama BMHP, dan pelayanan farmasi klinik. Nah, pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yaitu meliputi mulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyiapan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Kenapa kok permintaan? Karena untuk obat-obat dari puskesmas itu obatnya dari dinas kabupaten ya, dinas kesehatan kabupaten. Kemudian untuk yang pelayanan farmasi klinis itu dari mulai pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat. Kemudian ini yang kedua, ini sama ini, pelayanan informasi obat, pemberian dan pelayanan ya. Kemudian konseling. Yang keempat, ronde atau visit pasien khusus puskesmas rawat inap. Kemudian pemantauan dan pelaporan efek samping obat, kalau ada efek samping, meso. Kemudian pemantauan terapi obat dan evaluasi penggunaan obat. Mari kita kupas satu-satu. Oke guys, langsung saja kita belajar dari perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan BMHP. Jadi perencanaan ini merupakan proses kegiatan seleksi sediaan farmasi dan BMHP untuk menentukan jenis dan jumlah. Tujuannya ada 3, yaitu memperkirakan jenis dan jumlah, kemudian meningkatkan penggunaan obat secara rasional, dan meningkatkan efisiensi penggunaan obat.
Perencanaan kebutuhan sediaan farmasi ini dilakukan setiap periode, dilaksanakan oleh ruang farmasi di puskesmas. Untuk proses seleksinya sendiri dilakukan dengan mempertimbangkan pola penyakit. Kalau pola penyakit berarti epidemiologi. Kalau pola konsumsi berarti metodenya konsumsi. Dan penggunaan data periode sebelumnya dan rencana pengembangan. Kemudian proses perencanaan kebutuhan ini dilakukan secara berjenjang. Puskesmas diminta menyediakan data pemakaian obat dengan menggunakan LPLPO ya, atau laporan pemakaian dan lembar permintaan obat LPLPO. Laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. Jadi selanjutnya instalasi farmasi kabupaten atau kota melakukan kompilasi analisa terhadap kebutuhan sediaan farmasi yang kita ajukan tadi. Tujuannya agar menghindari stok berlebih. Kemudian setelah perencanaan lanjut ke permintaan. Permintaan di sini ya kita minta sediaan farmasi dan BMHP yang kita butuhkan, kita berikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten di GFK, Gudang Farmasi Kabupaten, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya dan kebijakan pemerintah daerah setempat. Lanjut penerimaan. Setelah kita minta, kita dikasih. Ya kita terima. Jadi untuk penerimaan sediaan farmasi ini adalah merupakan suatu kegiatan menerima sediaan BMHP dari instalasi farmasi kabupaten atau kota GFK tadi ya. Tujuannya agar sediaan farmasi yang diterima sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh puskesmas. Jadi di sini tenaga kefarmasian dalam kegiatan pengelolaan bertanggung jawab atas ketertiban penyimpanan, pemindahan, pemeliharaan, dan penggunaan obat dan BMHP. Jadi tenaga kefarmasian wajib melakukan pengecekan. Kalau sudah diterima dicek. Kemudian isi dokumen LPLPO itu ditandatangani oleh tenaga kefarmasian dan diketahui oleh kepala puskesmas. Untuk kadaluarsa ini minimal dari sediaan farmasi yang diterima diberikan dengan periode pengelolaan di puskesmas ditambah 1 bulan. Tambahan waktu untuk kadaluarsanya 1 bulan. Kemudian penyimpanan. Setelah kita terima, kita simpan. Jadi tujuan penyimpanan ini merupakan suatu kegiatan pengaturan terhadap sediaan farmasi yang diterima agar aman, disimpan ya biar aman, tidak hilang, terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia, dan mutunya tetap terjamin sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Untuk penyimpanan sediaan farmasi dan BMHP ini mempertimbangkan hal sebagai berikut ini. Yang pertama, bentuk dan jenis sediaan. Kalau yang strip tablet ya kita simpan dengan yang strip tablet, tidak dicampur tablet, sirup jadikan satu, tidak. Kemudian kondisi yang dipersyaratkan dalam penandaan seperti suhu, kemudian kelembapan. Kemudian yang ketiga, mudah atau tidaknya meledak atau terbakar, disimpan terpisah. Kemudian yang keempat, narkotik dan psikotropika disimpan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ada yang lemarinya harus mempunyai 2 pintu. Kemudian obat penyimpanan sediaan farmasi tidak dipergunakan untuk menyimpan barang lainnya. Jadi khusus obat dan sediaan farmasi kemudian BMHP saja, tidak boleh digunakan untuk menyimpan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi.
Kemudian setelah kita simpan, kita distribusikan, di mana pendistribusian ini merupakan kegiatan pengeluaran dan penyerahan sediaan farmasi dan BMHP untuk memenuhi kebutuhan ya. Kemudian pemusnahan dan penarikan. Pemusnahan dan penarikan ini digunakan dengan cara, maksudnya itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar ya, berdasarkan perintah penarikan dari BPOM. Nah, ini penarikan BMHP dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri. Pemusnahan dilakukan persediaan farmasi dan habis pakai bila pemusnahan itu bila produk tidak memenuhi persyaratan mutu. Produk telah kadaluarsa berarti harus dimusnahkan. Kemudian tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan. Tidak ada izin edarnya. Ya, ini tahapan pemusnahan sediaan farmasi dan BMHP terdiri dari, pertama, kita membuat daftar sediaan farmasi dan BMHP yang akan dimusnahkan. Kemudian kita menyiapkan berita acara. Kemudian kita mengkoordinasikan jadwal, kemudian metode dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait. Dan yang keempat, kita menyiapkan tempat pemusnahan. Kemudian yang kelima, kita melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan serta peraturan yang berlaku. Ini kalau untuk tablet kita gerus dulu, kalau untuk sirup kita encerkan dulu, begitu. Ini ke pengendalian sediaan farmasi dan BMHP. Pengendalian ini merupakan suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi. Tujuannya yaitu pengendalian persediaan dan pengendalian penggunaan. Kemudian administrasi ini meliputi pencatatan dan pelaporan. Tujuannya apa? Untuk yang pertama, bukti bahwa pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP telah dilakukan. Kemudian kita untuk administrasi ini kita dapat gunakan untuk sumber data membuat laporan. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP. Pemantauan ini ada 3 poin. Yang poin pertama, mengendalikan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP. Yang kedua, memperbaiki secara terus-menerus pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP. Dan yang ketiga, memberikan penilaian terhadap capaian kinerja pengelolaan. Yang kedua, yaitu pelayanan farmasi klinik. Jadi pelayanan farmasi klinik di puskesmas ini merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan obat dan BMHP. Tujuan pelayanan farmasi klinik yaitu untuk meningkatkan mutu dan memperluas cakupan pelayanan kefarmasian di puskesmas. Dan yang kedua, memberikan pelayanan kefarmasian yang dapat menjamin efektivitas, keamanan, dan efisiensi obat dan BMHP. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan profesi kesehatan lain. Yang keempat, melaksanakan kebijakan obat di puskesmas dalam rangka meningkatkan penggunaan obat secara rasional. Kita mulai dari poin pertama, pelayanan farmasi klinik di puskesmas. Yang pertama, pengkajian dan pelayanan resep. Untuk pengkajian resep ini dibagi menjadi 3 aspek: administrasi, farmaseutik, dan klinis. Untuk administrasi meliputi nama, umur, jenis kelamin, berat badan, nama dan paraf dokter, tanggal resep, dan ruangan atau unit asal resep. Untuk yang
Persyaratan farmaseutik meliputi bentuk dan kekuatan sediaan, dosis dan jumlah obat, stabilitas dan ketersediaan, aturan dan cara penggunaan, dan inkompatibilitas ketidakcampuran obat. Dan untuk yang persyaratan klinis meliputi ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat, duplikasi pengobatan, alergi, interaksi dan efek samping obat. Yang keempat, kontraindikasi dan efek adiktif. Kita lanjut ke pelayanan farmasi klinik yang kedua, yaitu pelayanan informasi obat atau disingkat PIO. PIO ini merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, jelas, dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, dan profesi kesehatan lainnya dan pasien. Jadi apoteker ini memberikan informasi kepada tenaga kesehatan lain dan juga pasien. Tujuannya apa? Untuk menyediakan informasi mengenai obat. Yang kedua, menyediakan informasi untuk membuat kebijakan berhubungan dengan obat. Contoh kebijakan permintaan obat. Dan yang ketiga, menunjang penggunaan obat yang rasional. Nah, kegiatannya apa aja PIO ini? Kegiatannya yaitu memberikan menyebarkan informasi pada konsumen secara proaktif dan pasif, menjawab pertanyaan dari pasien maupun tenaga kesehatan melalui telepon, surat, atau tatap muka. Jadi terkait obat, kalau kita tanya itu termasuk, kalau kita ada tenaga kesehatan yang lain atau pasien tanya, kita menjawab, itu termasuk PIO. Membuat buletin, leaflet, label obat, poster, majalah dinding, dan lain-lain. Melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap, serta masyarakat. Dan yang kelima, melakukan pendidikan dan atau pelatihan bagi tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya terkait dengan obat dan PMHP. Dan yang keenam, mengkoordinasikan penelitian terkait obat dan kegiatan pelayanan kefarmasian. Untuk faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam PIO ini adalah yang pertama, sumber informasi obat. Nah, sumbernya dari mana? Dari sumber primer, sekunder, atau tersier. Kemudian tempat kita melakukan PIO, kemudian tenaga dan perlengkapan. Konseling. Ya, konseling ini merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pasien yang berkaitan dengan penggunaan obat. Untuk obat pasien rawat jalan maupun rawat inap serta keluarga pasien. Tujuan dilakukan konseling adalah memberikan pemahaman yang benar mengenai obat pada pasien atau keluarga, tentang tujuan pengobatan, terus jadwal pengobatan, terus cara menggunakan obat, lama menggunakan obat, efek samping obat. Ini adalah maksudnya di konseling. Oke, kegiatan konseling itu meliputi bagaimana sih? Yang pertama itu kita membuka komunikasi antara apoteker dengan pasien, kemudian menanyakan hal-hal yang menyangkut obat yang dikatakan oleh dokter kepada pasien dengan metode pertanyaan terbuka. Misalnya, apa yang dikatakan dokter mengenai obat, bagaimana cara pakainya, dan efek yang diharapkan dari obat tersebut, dan lain-lain. Kemudian memperagakan dan menjelaskan mengenai cara menggunakan obat. Misal obat tablet ini diminum melalui mulut. Kemudian kita verifikasi akhir untuk mengecek pemahaman pasien, ditanyakan lagi, sudah paham atau belum, gitu, agar optimal tujuan dari terapi. Kemudian faktor-faktor yang perlu diperhatikan, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam konseling, yaitu kriteria pasien, kemudian sarana dan prasarana. Untuk pasien ini kan macam-macam, ada pasien geriatrik, pediatrik, dengan penyakit kronis. Jadi perlu kriteria pasiennya itu macam-macam ya. Kemudian ya, untuk sarana dan prasarana ini kita perlu ruangan khusus dan kartu pasien atau untuk pencatatan konseling. Lanjut kita ke ronde atau visit pasien. Merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan secara mandiri atau bersama.
tim profesi kesehatan lainnya. Terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, dan lain-lain. Tujuan ronde atau visit pasien ini yaitu memeriksa obat pasien diperiksa, kemudian memberikan rekomendasi kepada dokter untuk pemilihan obat dengan mempertimbangkan diagnosis dalam kondisi klinis pasien. Misalnya pas kita visit bersama dokter, kok pasiennya masih nyeri, belum ada terapi obat anti nyeri, kita mengusulkan ke dokter, Pak dokter, ini perlu tambahan obat anti nyeri gitu. Kemudian memantau perkembangan klinis pasien terkait dengan penggunaan obat. Ini kita mantau pasien ini untuk pengobatan patuh apa enggak minum obat. Dan yang keempat, berperan aktif dalam pengambilan keputusan tim profesi kesehatan dalam terapi pasien. Kita berperan aktif ya. Kegiatan visit bersama tim, ini bersama ronde visit bersama ya. Yang pertama itu kita melakukan persiapan yang dibutuhkan seperti memeriksa catatan pengobatan pasien dan menyiapkan pustaka penunjang. Maksudnya ini kita sudah punya gambaran awal backgroundnya pasien ini, masuk rawat inap dengan keluhan apa, kemudian obat yang diterima apa, kemudian obat yang digunakan di rumah apa, itu kita sudah punya gambaran. Kemudian yang B, mengamati dan mencatat komunikasi dokter dengan pasien dan atau keluarga pasien, terutama tentang obat. Dan yang ketiga, menjawab pertanyaan dokter tentang obat. Dan yang keempat, mencatat semua instruksi atau perubahan instruksi pengobatan, seperti obat yang dihentikan atau obat baru yang digunakan dalam terapi, perubahan dosis, dan lain-lain. Hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama, memahami cara komunikasi yang efektif. Kita menggunakan komunikasi yang efektif ya. Kemudian memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan pasien dan tim. Kemudian memahami teknik edukasi dan mencatat perkembangan pasien. Lanjut ke monitoring efek samping obat atau disingkat MESO. MESO ini merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan. Jadi efek samping obat ya. Untuk kalau terjadi MESO, kita bisa melaporkannya secara online di eMeso. Bisa dilihat di video saya yang sebelumnya, cara mendaftar eMeso. Tujuannya yaitu untuk MESO ini tujuannya menemukan efek samping obat sedini mungkin, kemudian menentukan frekuensi dan insidensi efek samping obat yang sudah sangat dikenal atau baru saja ditemukan. Kegiatannya yang pertama, menganalisis laporan efek samping obat. Yang kedua, mengidentifikasi obat dan pasien yang mempunyai resiko tinggi mengalami efek samping obat. Kemudian mengisi formulir MESO. Ini form kuning itu MESO itu pakainya form kuning ya. Kemudian melaporkannya ke Pusat Monitoring Efek Samping Obat Nasional. Kalau kita sudah pakai online, tidak usah ngisi form kuning, langsung diisi lewat online. Tinggal klik. Lanjut, pemantauan terapi obat atau disingkat PTO merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif, terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Tujuan PTO ini yaitu satu, mendeteksi kesalahan terkait dengan obat, dan yang kedua, memberikan rekomendasi penyelesaian masalah yang terkait dengan obat. Untuk kriteria pasiennya itu ada anak-anak dan lanjut usia, mesti kan dosisnya beda. Kemudian menerima obat lebih dari 5 jenis, disebut polifarmasi. Obatnya lebih dari 5 yang digunakan. Adanya multidiagnosis dan pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati. Ini kegiatan PTO ada 7. Yang pertama, memilih pasien yang memenuhi kriteria. Kemudian kita membuat catatan awal, kemudian kita memperkenalkan diri pada pasien.
kemudian memberikan penjelasan pada si pasien, langsung kita mengambil data yang dibutuhkan, kemudian melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi. Lanjut, evaluasi penggunaan obat, EPO ya. Merupakan kegiatan untuk mengevaluasi penggunaan obat secara terstruktur dan berkesinambungan untuk menjamin obat yang digunakan sesuai indikasi, efektif, aman, dan terjangkau, rasional. Tujuannya itu mendapatkan gambaran pola penggunaan obat pada kasus tertentu. Dan yang kedua, melakukan evaluasi secara berkala untuk penggunaan obat tertentu. Ini saya lihatkan lampiran. Ini contoh lampiran dari SOP ya, SOP yang ada di puskesmas. SOP-nya itu ini contohnya pemindahan obat dan BMHP, ada SOP-nya. Kemudian contoh SOP pelayanan obat dan BMHP. Nanti filenya bisa diunduh di link deskripsi video ini ya guys, biar sinaunya lebih mudah. Oke, salam farmasi klinis, semangat belajar.